Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ekonomi Pembangunan. Podcast yang selalu menghadirkan bintang tamu yang spesial dan juga menarik nih untuk diajak ngobrol. Dan pastinya Sobat EP penasaran siapa aja sih bintang tamu kita pada podcast hari ini? Oke, sebelum itu perkenalkan saya Ika yang akan menjadi moderator pada podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh 4 bintang tamu yang spesial nih. Siapa aja mereka? Mereka adalah Mbak Rati, Mbak Maudina, Mas Aji, dan juga Mas Izam. Nah, mungkin kita kenalan dulu ya. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Rati. Bisa dikenalkan nama panjangnya, kemudian dari universitas mana? Halo, perkenalkan nama saya Ratih Nurul Utami dari Universitas Muhammadiyah Malang. Halo, perkenalkan nama saya Maudina Armini dari Universitas Muhammadiyah Malang. Halo, perkenalkan nama saya Aji Setiawan, saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halo, saya Izam Alfian Cahya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. For your information nih Sobat EP, bintang tamu kita pada podcast kali ini merupakan mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada skema pertukaran pelajar, yaitu dari Universitas Muhammadiyah Malang ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga sebaliknya, yaitu dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ke Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, teman-teman, kita penasaran nih, apa sih yang menjadi alasan kalian ikut pertukaran pelajar? Apa sih yang membuat kalian tertarik? Kenapa kalian bisa ikut pertukaran pelajar itu? Mungkin bisa dijawab dari Mbak Rati terlebih dahulu. Mungkin karena ketemu teman baru, lingkungan baru, dan juga suasananya sih. Kalau dari Mbak Maudina? Kalau dari saya pribadi itu pengen cari suasana baru ya. Karena kan selama di sini tuh selalunya di Malang gitu. Jadi pengennya cari suasana tempat belajar yang baru di kota orang, jadi sekalian liburan mungkin lah ya. Bener-bener. Apalagi di Jogja juga ini nggak sih banyak kayak tempat wisata kayak gitu ya kan. Kalau dari Mas Aji sendiri? Kalau saya pribadi itu karena dulu kan pengen banget kuliah di Malang, namun belum kesampaian. Akhirnya pas waktu tahu ada pertukaran pelajar ini, akhirnya saya mengajukan buat ikut dan alhamdulillah bisa keterima di sini ikut pertukarannya. Oke, jadi kesempatan buat meraih mimpi yang belum tercapai gitu ya. Kalau dari Mas Izam sendiri? Mungkin sama ya, sama teman-teman yang di apartemen tadi. Dapat pengalaman baru, dapat teman baru, terus bisa rasanya kuliah di Malang tuh kayak gimana? Jadi cari suasana baru gitu ya. Oke, kita juga penasaran nih gimana sih rasanya kalian ikut pertukaran pelajar dari UMM ke UMY, dari UMY ke UMM. Apalagi kan kita tahu nih, UMM Kota Malang dan juga Kota Yogyakarta itu termasuk kota pendidikan kan. Pengalaman apa aja sih yang kalian dapat di sana? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Rati. Mungkin dari apa ya? Pengalamannya banyak sih ya pasti ya. Perbedaan dan apa segala banyak. Pastinya dari suasananya, lingkungannya serta orang-orangnya gitu kan. Dimana hawanya di sana lumayan sih panas. Oh, di sana panas. Iya, kalau di Malang kan dingin, ya, gitu kan, adem gitu kan. Terus sama kalau ingin kemana-mana jauh, soalnya banyak ring roadnya kan. Kalau di sini mah satu jalur oke nyampe. Terus kalau di sana suasananya lebih ke sepi ya, karena kita juga daerahnya Bantul ya kan ya, daerah Bantul. Terus sama sikap dan perilaku. Kenapa tuh sikap dan perilakunya? Lebih ke ini sih, harus lemah lembut. Beda kan sama di Malang. Kalau Malang ya udahlah gitu. Kita los ya kalau di Malang. Iya, gitu sih. Oke, kalau Mbak Maudina sendiri? Kurang lebih sama ya, sama kayak Rati juga yang udah disebutkan udah semua. Terus juga mungkin dari lingkungan kampus ya, karena kan kita dari UMM ya rame ya biasanya. Terus UMY itu apalagi kita ngambilnya di bagian kesehatan, terus juga kelasnya itu sedikit gitu. Jadi di mana anaknya tuh rata-rata pada pendiam gitu. Kalau boleh tahu satu kelas itu isi berapa mahasiswa? Kalau full tuh bisa paling 25 kurang lebih. Oh, 25. Kalau kita kan biasanya sampai 50 bahkan 60 gitu kan. Jadi satu kelas rame. Oke. Kalau dari Mas Aji sendiri? Kalau dari saya pribadi itu kayak dari suasana juga ya, kayak Mbak Rati tadi, yang biasa di Jogja panas, di sini tuh rasanya sejuk. Kayak pas awal-awal ke sini pun sempat demam karena kan gitu. Terus sama dari warganya, masyarakat di sini tuh
berbeda dari sana. Emang yang tadi sebutin Mbak Rati itu benar gitu. Kalau di Jogja tuh emang kalem terus lemah lembut. Di sini ya tahu sendiri gimana sih ya. Kalau di sana tuh kita ngomongnya pakai bahasa apa sih? Kalau di sana pakai bahasa Jawa, tapi kan Jawanya kan halus, beda sama di sini kan. Kalau di sini ya agak kasar-kasar gitu. Sama di sini mungkin kayak kaget juga sama mata kuliahnya yang di sana belum ada, di sini udah ada diajarin. Kayak saya pribadi kayak harus menyamai sama teman-teman gitu, kayak harus cepat belajarnya juga, kayak itu buat tantangan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa. ya. Iya. Kalau dari Mas Izam sendiri? Mungkin dari ini sih apa namanya, kalau di UMY itu nggak ada apa namanya turun lapang. Kalau di sini tuh ada turun lapang. Terus juga kampusnya di sini tuh lebih luas dari UMY. Terus jadi kan awalnya itu kita kaget kan kalau di UMY kan kalau masuk ke parkiran itu langsung di bawah gedung kan. Kalau di sini tuh harus jalan kaki naik gitu. Jadi agak kerasa capeknya gitu. Oke, jadi di program MBKM yang kalian ikuti ini itu kan menawarkan yang namanya enrichment course ya. Jadi kayak mungkin apa sih yang nggak ada di Universitas Muhammadiyah Malang tapi itu ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang pada akhirnya membuat kalian tertarik tuh untuk ikut. Begitu juga dengan sebaliknya. Mungkin bisa ini diceritakan apa sih yang membuat kalian tertarik, apa yang nggak ada di Universitas Muhammadiyah Malang tapi ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga sebaliknya gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Izam dulu. Mungkin di ini ya mata kuliah evaluasi proyek. Di situ apa namanya kita diajak terjun langsung ke lapang ke desa-desa buat survei terus dijadiin laporan tugas akhir. Itu seru sih. Kalau boleh tahu desanya apa tuh? Desa Bulukerto, Bulukerto. Batu. Di sana ada apa aja sih Mas? Ada apa ya, kita apa namanya diajari kelembagaan juga, terus diajarin apa namanya cara mengelola desa kayak gimana, potensi desa itu kayak apa. Kalau boleh tahu di Bulukerto itu potensi desanya apa yang Mas temukan waktu turun lapang itu? Apa ya kemarin mungkin ini kali ya pariwisata. Pariwisata apa tuh di sana? Itu ada apa namanya Cafe Sontoloyo, terus apa lagi? Terus di sana juga kan ada potensinya juga banyak banget selain tadi dibicarain. Terus di sana juga kayak ada dari pertanian, dari segi pertaniannya, terus dari hewani. Tapi yang di sana yang terkenal tuh petani tuh dari bunga mawar, petik bunga mawarnya itu. Udah nyobain ini nggak petik bunga mawarnya? Kalau petiknya belum sih ya gitu. Tapi udah nyoba ke kayak sawah yang isinya bunga-bunga mawar gitu? Sudah. Kebetulan juga kan di depan balai desanya Bulukerto tuh kan ada apa petani-petani kebun bunga mawarnya itu. Oh, jadi bisa depan ngeliat balai itu. desanya itu langsung ada gitu ya? lahannya. Oh, oke. Kalau itu kan tadi dari Mas Izam tuh, nah sekarang dari Mas Aji, gimana nih? Kalau aku pribadi ya sama tadi kayak Mas Izam gitu, yang sebelumnya di UMY belum ada, terus di sini ada mata kuliah kayak bagi aku pribadi kayak wah ini sebagai apa kesempatan nih yang di UMY nggak ada, terus juga dapat praktikumnya terjun langsung, itu benar-benar bagi aku sangat bagus sih buat pengalaman barunya gitu. Terus apa lagi? Terus itu sama kita di sini kan terjun lapangan, jadi kita juga tahu tentang potensinya tadi, terus kita lebih akrab lagi sama teman-temannya, sama dosennya juga ya itu sih. Kalau boleh tahu dosen yang paling Mas Aji suka nih pas kuliah di Malang siapa? Kalau dosen itu Pak Rahmat. Iya benar. Terus kalau teman-temannya mungkin ada yang akrab tuh di sini. Teman-teman ada yang akrab, ada ya nggak terlalu banyak sih karena kan kami kan baru di sini gitu, jadi yang akrab cuma beberapa aja yang kontek-kontekan gitu. Tapi bagus sih karena kan kalian baru tapi kan udah dapet temen yang cukup akrab gitu ya di sini. Kalau dari Mbak Maudina nih, Di UMY itu kan ditawarinnya kesehatan ya, sedangkan di UMM nggak ada. Mungkin lebih ke kesehatan, jadi menjurus ke daerah rumah sakit, puskesmas kayak gitu-gitu. Terus juga untuk mata kuliahnya lebih ke asuransi ya, asuransi kesehatan, terus bagaimana manajemen rumah sakit kayak gitu. Mungkin itu. Kalau dari aku sih karena yang
selama beberapa semesternya kuliahnya di Malang, terus ketemunya mata kuliah kesehatan, jadi kayak Agak fun kaget fact gitu ya. fun fact. Jadi kenapa yang awalnya nggak tahu nih kayak gimana sih kesehatan, bagaimana sih terjunnya kemana sih, nanti bakalan ngapain gitu, ekonomi kok ke kesehatan gitu kan. Terus waktu pertama ikut pertukaran, oh jadi gini nih, jadi awalnya nggak punya bekal nih, kayak apa ya, ngapain kita di sini kok pelajaran kayak gini. Tapi lama kelamaan disuruh cari jurnal tentang kesehatan lah, ternyata hal yang baru yang nggak pernah saya rasakan tapi saya rasakan di sini gitu. Terus sama lebih banyak lebih banyak teorinya ketimbang praktiknya gitu. Kalau di situ lebih banyak teori. Iya, kalau di UMM kan lebih banyak praktiknya nih, kayak turun lapang kayak apa segala, itu kebanyakan teori yang dicari. Dan juga di sana untuk mata kuliahnya 6 SKS. 6. Beda kan sama di sini, ini 3. Jadi satu Lebih mata besar kuliah gitu. itu 6 6 SKS. SKS. Kalau kita kan biasanya 3 iya. gitu kan. Jadi Seminggu kita tuh tuh 2 pertama kali. seminggu tuh ada 2 kali 3 kali gitu, dan kebanyakan juga nggak selalu tatap muka sih ya, lebih ke dia kasih materinya, kuis dan apa segala. Dan fun fact-nya lagi, UMM kan ada UTS dan UAS. Kalau di UMI itu tidak, lebih ke UCPMK gitu kan. Apa tuh? Lebih ke ujian Kompetensi dia. kompetensinya, dimana Jadi, selang beberapa minggu. Biasa dia tuh uji kompetensinya per bab gitu. Kalau UMM kan UTS UAS gitu Iya. ya. Kalau di UMY Iya, itu sendiri. lebih ke per tema gitu. Jadi tema apa, terus ada subbabnya. Nah, itu diujikan gitu. Jadi setiap selesai materi Iya. gitu Iya. ya. Jadi langsung ada kayak semacam kuis gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau di sana tuh kalian lebih banyak online ya? Kalau dibilang Online sih, lebih iya, banyak online kuis gitu. Karena dari dosennya sendiri juga udah ada yang ini kan, maksudnya ada yang Kegiatan lain lah. kegiatan lain. Jadi nggak selalu ada di dalam ruangan kelas gitu. Nah, kalau kita di sini lebih sering offline ya daripada online ya. Kalian lebih suka online apa offline sih kalau misalnya kuliah gitu? Kalau saya lebih suka offline ya, karena dari materinya lebih gampang diresap ketimbang online. Karena kayak zaman dulu pas waktu COVID kan online tuh Bener-bener. rasanya kayak gimana sih kita kuliah online, kayak kurang greget gitu. Iya, terus ketimbang- penyampaian materinya kayak Iya. kurang optimal gitu ya. Oh, Bener-bener. Oke, mungkin bisa di-share nih, apa sih kesan-pesan kalian selama ikut program MBKM Pertukaran Pelajar itu? Apa aja sih insight yang kalian dapat gitu? Mungkin yang awalnya kalian nggak tahu jadi tahu nih, apa yang nggak ada di UMM ternyata ada di UMY, apa yang nggak ada di UMY ternyata ada di UMM. Mungkin bisa di-share, mungkin bisa dari Mas Izam dulu nih. Kalau hal yang kesan-pesan selama MBKM itu, kita bisa dapat ilmu baru, kenalan, terus bisa nambah wawasan juga. Terus yang nggak ada di UMY itu seperti UAS dan UTS itu di UMY nggak ada, di sini ada, jadi kita hal baru itu kita bisa ngerasain ujian gitu. selama dari 2020 sampai sekarang Iya, baru ngerasain baru ngerasain ujian di sini. Iya. Iya. kita Iya. Terus kalau dari Mas Aji sendiri? Kalau dari saya sendiri itu ya pertama ya tambah teman baru di sini, terus udah bisa kenal dosen-dosen di UMM, terus kayak tahu nih di UMM tuh ada apa aja sih gitu. Sama dari mata kuliahnya ya yang di UMI belum ada, di sini udah diajarin kayak gitu. Sama suasananya ya di sini gitu, di UMM gitu asik gitu. bikin nggak mau balik. Iya, lumayan betah. Jangan udah nemu cewek nih, makanya nggak mau balik. Iya. Adalah rahasia itu. Oh, rahasia. Berarti ada kemungkinan nih. Kalau dari Mbak Maudina sendiri? Karena MBKM sendiri itu pertukaran ya, jelas pasti menambah informasi gitu. Yang dimana UMM sendiri nggak punya mata kuliah tentang kesehatan, akhirnya bisa ngerasain di sana gitu. Cuman ini sih, selama di sana belum pernah turun lapang gitu. Waktu itu ada pengen visit ke rumah sakit, cuman belum sempet gitu karena mungkin ini waktu juga gitu. Mungkin itu. Jadi nggak sempet ya kayak Nggak sempet. apa gitu. Sebenarnya Bisa, waktu itu udah dijanji sama dosen, cuman Ada mungkin, kesibukan. ada kesibukan dan Dosennya juga ada lebih ke kesibukan. online ya. Oh
Oh gitu. Jadi diganti karena kampung. satu dan lain hal Iya. mungkin jadi nggak bisa gitu ya. Kalau dari Mbak Rati? Kalau dari saya sih mungkin pengalaman serta relasi juga ya. Oh, iya. Dimana di sana juga banyak dapat kenalan dari daerah baru gitu kan, dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Malang kan ya mungkin sekitarannya anak-anak sini. Kalau di UMY itu kenalan sama jurusan yang lain, dosen yang lain, mata kuliah pun juga sama, lingkungannya juga yang diajarin juga ada gelap dan terang. Wah, gelap dan terang, kalau boleh tahu apa tuh gelapnya? Aduh, gelapnya ya mungkin Apa ya? Apa ya? Ya, yang tahu-tahu aja lah ya, gelapnya ya. Ya, Kalau yang DDR. iya, kalau yang terangnya ya ilmunya sih, ilmunya lebih ke ilmunya, lebih Relasi ke juga. relasi pengalaman juga kan, sama teman-temannya juga sih. Kenapa tuh teman-temannya? Teman-temannya ya beda aja, beda sikap juga Beda. perilakunya ya kan, gitu. Harus bisa memposisikan Iya, aja kan. di sana lebih lembut. Kalau di sini kan, Iya, wow, iya. gitu kan, gitu sih. Oke, jadi kan ini nanti bisa jadi informasi nih buat Iya. adik-adik tingkat mungkin yang mereka tuh sebenarnya pengen ikut program ini tapi kayak masih maju mundur, masih takut. Jadi kan mungkin informasi dari teman-teman di sini bisa membantu mereka gitu. Oke Sobat EP, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Dan terima kasih kepada 4 narasumber kita yang spesial. Yang wah banget nih, ada Mbak Rati, ada Mbak Maudina, Mas Aji, juga Mas Izam. Makasih banget kalian udah nyempetin waktu untuk datang di sini. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi pembangunan, Local wisdom in global thinking.